Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ada yang mengatakan bahwasanya manusia itu ada 4 golongan. Yang pertama adalah manusia yang tampak di luar itu keras ya, tapi sebenarnya di dalamnya lembut. Nah, ustadz-ustadz atau para kiai, para mubalik yang barangkali mereka terlihat sangat keras di dalam menyampaikan tausiah, tetapi hakikatnya hati mereka dipenuhi dengan kasih sayang, dipenuhi oleh rahmat, oleh kebaikan yang dia inginkan kepada orang lain. Ya, ini contohnya misalkan seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab keras, tegas. Ya, Allah katakan karakter para sahabat itu asyidda ruhama bainahum, asyidda al-kufar ruhama bainahum. Kepada orang-orang kafir, para sahabat itu sangat tegas. Tidak ada kompromi kalau sudah menyangkut masalah akidah. Kalau sudah menyangkut masalah prinsip-prinsip ajaran Islam yang tidak bisa ditolerir, tidak bisa ditoleransikan, tegas. Di mana pada hari ini kita menyaksikan banyak orang-orang yang dipanggil dengan gelar Gus atau mendapatkan panggilan sebagai para kiai, tetapi masih terlihat mencampur adukkan ajaran Islam yang sangat pokok, yang sangat mendasar, yang berkaitan dengan masalah akidah dengan ajaran keyakinan serta akidah orang-orang di luar Islam. Atau mereka terkadang menyampaikan ajaran Islam di tempat-tempat mereka menyembah ya orang-orang tulisan itu di tempat ibadah mereka. Jadi dengan alasan pintu ijtihad, jadi sudah kebablasan. Jadi kalau sudah kebablasan mau kembali sudah terlalu jauh. Nah, maka kita tidak menilai dari zahirnya, meskipun keras tetapi hatinya sangat lembut. Nah, makanya Rasulullah SAW itu tegas, ya, Nabiur Rahmah, tapi juga beliau adalah seorang Nabi yang penuh rahmat, kasih sayang. Jadi beliau menempatkan kasih sayang kepada manusia itu atas keinginan beliau, ya, atas keinginan beliau agar umat manusia itu mendapatkan kebaikan, mendapatkan keselamatan, mendapatkan hidayah. Allah sebutkan sifat beliau dalam surah Taubah itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul dari bangsamu sendiri, sangat berat terasa olehnya penderitaan kamu, sangat berkeinginan kuat kebaikan bagi diri kamu, dan sangat berkasih sayang kepada orang-orang beriman. Jadi Rasulullah tidak ingin umat ini menderita, ya. Karena beliau tidak ingin umat ini menderita, maka beliau pun menunjukkan jalan bagi umat ini, jalan-jalan yang dapat menjauhkan mereka dari penderitaan. Ya. Yang kedua, ada manusia yang kelihatannya lembut, tapi hakikatnya hatinya itu sangat memusuhi Islam. Luarnya lembut, dalamnya keras. Ya, seperti apa?
kedongdong. Kedongdong atau buah dongdong, ya. Itu kan lembut ya, nggak ada duri kan di luar. Tapi begitu kita kupas, nah, kita kemakan durinya, nyangkut di sini. Ini ibarat kelompok munafik. Luarnya menampakkan kebersamaan dengan umat Islam, ya, persatuan, tapi hakikatnya sangat memusuhi Islam dan umat Islam. Jadi kita harus berhati-hati, jauh lebih berhati-hatinya kita kepada orang-orang yang kafir. Kafir kelihatan, kafir, wes kafir. Tapi kalau munafik ini seperti kedongdong, ya, kelihatan. Begitu kita kupas, curi, aduh, tertipu aku. Nah, siapa suruh? Ini manusia yang kedua. Ini kalau dalam sejarah seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, penghambat utama dakwah Islam di kota Madinah, penghalang yang getol, yang sangat bersemangat menghalang-halangi manusia untuk mengikuti jalan Rasul dan para sahabat. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Ketika dia mendengar kabar Nabi mau hijrah ke kota Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul takutan. Karena pada saat itu dia sudah menjadi tokoh nomor 1 di kota Madinah. Di kota Madinah itu ada 2 suku besar, suku Aus dan suku Khazraj. Kedua suku ini pernah punya masa hubungan yang bermusuhan di masa lalunya. Kemudian disatukan oleh Rasulullah pada saat hijrah. Kedua suku ini tidak lagi bermusuhan, kemudian disatukan dengan kaum muhajirin sehingga menjadi ukhuwah Islamiyah. Pada saat dia dengar Rasulullah mau datang, dia ketakutan. Ya, sehingga dia berpura-pura ikut Islam. Dia punya pengikut yang sangat banyak. Salah satu buktinya waktu perang Uhud, dia mengerahkan 300 pengikutnya. Pengikut setia Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, sampai hampir di medan perang, sudah mendekati gunung Uhud, tempat terjadinya perang Uhud, dia menarik pasukannya kembali ke kota Madinah. Lalu dia berusaha untuk memprovokasi sahabat Nabi supaya ikut kembali bersama mereka ke kota Madinah. Nah, ini sepak terjang daripada kelompok munafik. Mereka akan menjauhkan, memframing, mereka akan menggambarkan sosok perjuang itu sehingga dijauhkan, digambarkan sebagai sosok yang harus dijauhi, yang sangat berbahaya, yang sangat meretakkan tali kebangsaan atau bisa mengancam, ya, kesatuan dan persatuan sebagai bangsa. Framing daripada media. Sehingga masyarakat kita ini, karena tipenya masyarakat yang mudah terombang-ambing oleh media informasi, oleh media mainstream, bagaikan pohon kelapa, kemana arah angin bertiup, dia ikut ke sana. Ke utara, ikut ke utara. Media bilang, ikut ke sini. Itu kita sangat prihatin. Jadi seperti itulah sepak terjang daripada kelompok munafik yang kelihatannya lembut, tapi sebenarnya memasang jebakan, menghancurkan dari dalam. Ini bahaya, jauh lebih bahaya daripada orang yang jelas-jelas. Karena jelas kafir itu pakaiannya jelas. Tapi kalau ini, ya, pepatah mengatakan serigala berbulu domba atau mengunting dalam lipatan.
melukai atau menghancurkan dari dalam, menggerogoti tubuh sehingga mati perlahan-lahan, seperti kanker. Kelihatannya kan orang itu sehat badannya ya, nggak ada luka, nggak ada pusing, sakit gigi, nggak ada orang kanker. Nauzubillah. Tapi kemudian virus kanker itu sedikit demi sedikit menggerogoti hampir ke seluruh organ dalam tubuh manusia, ya, sehingga mematikan. Nah, kalau munafik seperti itu lebih berbahaya. Ini yang kedua. Yang ketiga, kelompok yang luar bahaya, dalam bahaya. Tapi ini tidak lebih bahaya daripada yang kedua. Ini seperti ya kelompok orang-orang yang memang mau menghancurkan sendi-sendi kehidupan. Ya, sudah tidak sesuai dengan pedoman agama. Artinya agama manapun tidak mengajarkan tentang kekerasan, dan juga perilakunya selalu mengarah kepada memprovokasi masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Nah, di media atau segala macam banyak yang seperti ini, buzzer-buzzer bertebaran di media sosial. Kita harus cermat, cerdik, dan pandai-pandai memilah serta memilih. Yang sampai kita menjebak diri kita percaya kepada buzzer-buzzer tersebut. Ya, banyak kan seperti itu. Kemudian yang keempat, ini kelompok yang bagus, yang luar biasa. Dalamnya bagus, luarnya bagus. Ini seperti Rasulullah. Ini bagaikan buah apa? Buah semangka, ya. Semangka dalam luarnya apa? Enggak ada berduri, lembut ya, merah, manis ya. Di dalamnya merah, disukai oleh setiap orang, apalagi di siang-siang bolong. Setelah itu seperti itu, ya. Luarnya lembut, dalamnya luar biasa, ya. Makanya Allah jadikan sebagai uswatun hasanah. Telah terdapat pada diri Nabi seorang Rasul yang azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan, sehingga semua hadis-hadis Nabi, sabda-sabda beliau, hakikat tujuannya adalah untuk kebaikan bagi manusia. Meskipun terlihatnya berat dilaksanakan, tapi kita perlahan-lahan, ya. Contoh misalnya dalam keseharian kita, ya, berkata yang baik atau berdiam, ya. Ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mengucapkan perkataan yang baik, bila tidak mampu maka memilih diam. Nah, diam ini bukan cuma mulut, tentu semua, apalagi hari ini zaman sekarang ada orang yang mulutnya diam tapi tangannya nggak bisa diam di media sosial. Apa aja ditulis tuh. Semua perasaan baik buruknya tulis. Ah, ini tidak bagus, ya. Rasul mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang merasa dirinya beriman berkata yang baik, berkata yang tidak menyakitkan, tidak menyinggung. Bila tidak mampu, ya sudah, diam itu lebih menyelamatkan daripada berkata tapi menyakitkan. Nah, misalnya istri yang kecewa kepada suami, ya kan? Wah, itu banyak bicara biasanya, banyak ngomel-ngomel, ya. Karena Rasulullah juga mengatakan demikian. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk yang paling lemah ada di atas, bagian atas. Kalau kita biarkan, tulang rusuk itu akan tetap bengkok. Kalau kita kerasi, akan patah. Berarti apa? Pelan-pelan, ya kan? Sabar. Kalau kita biarkan, bengkok. Artinya tidak akan terdidik. Kita biarkan, nggak usah kasih agama, nggak usah kasih binaan, nggak usah bawa ke majelis taklim, biarin aja. Ya, punya istri
seperti harusnya lebih daripada seperti kembang. Bunganya dirawat, ya kan? Dirawat, ya kan? Tanaman dirawat. Nah, itu bunga. Nah, istri ini yang menjadi tanggung jawab kita dunia akhirat harus. Tapi kalau dia memang seperti itu, ya sudah bersabar. Ya. Tapi kalau kita keras juga akan istausu bin nisa'i khairan. Kata Nabi, sampaikanlah wasiat kebaikan-kebaikan kepada para istri. Ya. Makanya saking susahnya seorang wanita atau seorang istri itu dididik, ya, Nabi kasih 4 rahasia bagi para istri untuk masuk ke dalam surga. Lebih gampang wanita itu masuk surga daripada laki-laki. Laki-laki ini, wah, dia kan di luar rumah, peran tanggung jawabnya sangat berat, sangat besar. Ya, di luar dia di ini pulang ke rumah diomelin di luar dalam. Ya kan? Nah, kata Rasulullah, idza shalatil mar'ah khamsaha. Seorang istri kalau salat 5 waktu jaga. Yang kedua, wa shoma Ramadan, berpuasa Ramadan. Kalau tiba Ramadan jangan beralasan, jangan alibi dengan bulan datang. Yang ketiga, ya, wa ba'alaha, seorang istri itu taat kepada suaminya. Bukan mutlak. Taat itu relatif, ya. Ya. Jadi taat kepada suami dalam perkara yang ma'ruf. Ya. Jadi tidak ada alasan seorang istri itu menolak baik urusan dunia maupun apalagi akhirat. Kalau itu ma'ruf, baik. Ya. Tolong Dek buatkan kopi misalkan. Teh, ya. Siapkan sarapan. Ya. Apalagi, ya. Pokoknya pekerjaan rumah tangga yang kira-kira keadaan dia bagus. Kalau lagi sakit ya jangan. Kita dari suami harus juga lagi garing. Nah, kalau ada manusia tentu nggak boleh, haram. Kemudian yang keempat, wahafidhat. Dia memelihara kehormatan dirinya, suaminya dan harta milik suaminya. Maka kata Rasulullah, nanti dari kiamat dia akan disuruh memilih masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan, yang dia sukai. Ya, mau masuk surga lewat pintu jihad, lewat pintu puasa, lewat pintu sedekah, ya, dan pintu-pintu lainnya. Bayangkan itu seorang istri, ya, berat. Sehingga apa? Ini Rasulullah itu tahu bagaimana tabiat wanita, sudah lakukan ini 4 hal ini. Masuk surga insyaallah. Surga di dunia, surga di akhirat. Jangan sampai menciptakan suasana rumah di dunia itu seperti panas. Ya, panas terus ya. Cuacanya lagi dingin ya. Jangan dipanasin pakai api unggun aja lah. Enggak usah dipanasin pakai yang lain-lain. Jamaah Allah muliakan, itulah Rasulullah tadi, ya. Rasulullah SAW memiliki tipe yang keempat. Orang beriman itu seperti lebah, ya. Harusnya seperti lebah, seharusnya. Makanya di Al-Quran itu ada surah namanya surah An-Nahl, surah lebah. Jadi surah di dalam Al-Quran itu harus kita tadabbur. Jadi seperti An-Nahl orang beriman itu. Jadi kenapa An-Nahl? Karena kalau kita lihat filosofi seekor lebah, dia hanya menghirup saripati bunga atau yang baik-baik. Dia cium yang baik-baik, yang keluar yang baik-baik. Lebah itu kan mengeluarkan madu, yang madu itu bermanfaat bagi tubuh manusia, kesehatan. Ya. Dan Allah perintahkan kepada lebah untuk bangun rumah di atas gunung-gunung. Ya. Jadi lebah itu kalau dia hinggap di sebuah tangkai tidak membuat patah tangkainya. Dia makan yang baik-baik, yang dikeluarkan yang baik-baik. Tapi kalau diganggu jangan ganggu lebah.
Kalau sekali diganggu, bengkak itu, muka itu bengkak. Bisa disengat. Jadi orang beriman seperti itu. Orang beriman yang masuk baik-baik, ya kan? Yang keluar dari mulutnya ucapannya baik-baik. Ya, orang beriman seperti itu. Makanya kalau ada yang mengganggu kehormatan nama Rasulullah, itu jangan heran kalau kemudian umat Islam yang terdepan membela kehormatan Ahlul Bait Rasul. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.